Nah, ya, ini adalah judul besarnya, yaitu Jurnal Pembelajaran Sosial Emosional. Dan ini dia judul topik yang pertama kita pilih, yaitu pembelajaran. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Di video kali ini kita akan memberikan panduan untuk bagaimana cara membuat jurnal modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional atau yang dikenal dengan PSE versi tentunya tanpa plagiat. Simak informasinya karena ini sangat mudah. Kita sudah siapkan set template buat teman-teman sekalian. Jadi tinggal diikuti beserta dengan contohnya sudah kita berikan kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat channel guru seperti ini. Cek juga video-video sebelumnya barangkali ada informasi yang bermanfaat, karena hampir setiap hari kita akan selalu update 2-3 video seputar program PPG guru tertentu tahun 2024. Begitu juga nanti tahun 2025. Nah, teman-teman yang bertanya berkaitan dengan apakah boleh mengakses atau menyelesaikan modul sebelum orientasi LPTK. Sementara di sini orientasi LPTK ada yang di atas tanggal 23 September. Jawabannya adalah boleh banget ya teman-teman, karena di sini sudah tertera bahwasanya pembelajaran mandiri di PMM itu dimulai tanggal 23 September sampai 4 November 2024. Artinya meskipun kalian belum melaksanakan orientasi LPTK, bahkan sampai saat ini belum ada informasi seperti itu ya, karena pada saat ini juga masih dalam lapor diri ya, lapor diri, karena lapor diri ini berakhir sampai tanggal 27 teman-teman. Jadi meskipun belum ada informasi atau bahkan informasi orientasinya di atas tanggal 23, sekali lagi kalian bisa mengerjakan atau mengakses sertifikat pendidik ataupun masuk PMM, mengerjakan modul, mengerjakan jurnal dan lain sebagainya. Karena waktu yang tersedia juga lumayan sangat berarti bagi teman-teman sekalian. Karena sekarang sudah panduannya juga sudah banyak di YouTube, termasuk di channel catatan guru. Apa itu di orientasi nanti disampaikan seperti apa? Nah, yang disampaikan ya seperti yang kami sampaikan saat ini teman-teman yang di banyak video ya. Jadi hanya seperti itu saja teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi kemudian ada yang bertanya apakah boleh mengakses PMM atau modul di PMM itu di pagi hari. Jawabannya kapanpun kalian boleh mengaksesnya, mau pagi, siang, sore, malam, subuh, itu bebas. Tidak ada yang namanya sistem dan lain sebagainya. Nah, itu hanya menakut-nakuti aja ya teman-teman, dan itu tidak benar adanya. Jadi sekali lagi yang benar itu adalah teman-teman harus memahami setiap topik-topik yang ada di PMM tersebut. Jadi jangan di skip videonya, jangan langsung ketika ada tulisan jangan langsung di close, tapi kalau bisa diusahain untuk dibaca, karena juga bekal teman-teman nanti ketika menghadapi UKP PPG seperti itu. Nah, seperti di awal video tadi, kita akan membuat jurnal modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Di sini sekali lagi terdiri dari 3 topik. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Jadi 3 topik ini tidak tiga-tiganya kita buat jurnal, tapi hanya dibuat 1 aja dan teman-teman pilih topik yang paling mudah. Sebagai contoh di video kali ini kita akan coba membuat jurnal dengan topik pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Jadi sumber materinya adalah berasal dari ini semua. Oke, nah kita langsung saja ke template teman-teman. Kita akan coba sampaikan di sini contoh dan templatenya. Ketika teman-teman telah menyelesaikan modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional, maka akan ada tampil seperti ini. Tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, ini penting. Sekali lagi di video sebelumnya kita menyampaikan bahwa untuk membuat jurnal di modul kedua ini, yaitu pembelajaran sosial emosional, itu lebih mudah karena teman-teman gak perlu membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar atau RPP dan lain sebagainya. Kemudian ini jadi ketentuannya adalah memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Pengalaman apa yang paling bermakna
bermakna ketika teman-teman mempelajari pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian yang kedua adalah menyertakan hasil umpan balik dari mitra, bisa peserta didik atau guru, kepala sekolah, atau mitra lainnya. Dalam hal ini nanti kita contohkan adalah tiga-tiganya ya teman-teman. Ada guru juga, ada kepala sekolah juga, ada peserta didik juga. Kemudian adalah menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Dokumentasi ketika teman-teman menyampaikan pembelajaran sosial emosional ini di kelas. Nah, nanti didokumentasikan tiga foto aja udah cukup banget ya teman-teman ya. Kemudian semua dokumen digabung dalam satu file format PDF dan maksimal 10 MB. Kemudian ini hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Anda bisa berarti selaras dengan minat Anda, memberikan momen aha yang besar, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Baik teman-teman, kita ke halaman pertama. Di halaman pertama tetap sama, yaitu ada yang namanya jurnal, judul jurnal pembelajaran, foto peserta atau logo LPTK, nama peserta, instansi tempat bertugas, NIM jika ada, boleh diganti dengan NIP ataupun nomor UKG bisa juga. Kemudian berikutnya adalah LPTK-nya. Kita lihat contoh covernya seperti apa. Contoh covernya adalah yang ini. Nah ya, ini adalah judul besarnya, yaitu Jurnal Pembelajaran Sosial Emosional. Dan ini dia judul topik yang pertama kita pilih, yaitu pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Sorry, ini yang kedua berarti ya. Sorry, ini yang kedua ya. Yang ini, nah, apa dan bagaimana menerapkannya, klik saja. Nah, berarti materinya berasal dari ini semua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada logo LPTK, kemudian disusun oleh, jangan lupa namanya, NIP, tempat tugas, LPTK-nya apa, misalnya Universitas Tanjung Pura dan lain sebagainya. Jangan lupa sertakan juga fotonya biar lebih kece jurnalnya. Di sini opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan, boleh tidak, karena ini hanya untuk memperindah dan mempercantik covernya teman-teman saja. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua ada apa aja bang? Oke, yang kedua teman-teman langsung ke materi PSE, berisi pengertian, langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Teman-teman yang mau file ini, nanti kita akan berikan panduan bagaimana cara mengaksesnya, maupun template ini bagaimana cara mengaksesnya di akhir video ini ya teman-teman ya. Nah, ini jurnal modul pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, ini pengertian pembelajaran sosial emosional, kemudian bagaimana menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Ini bisa dicari di Google teman-teman, meskipun materi yang ada di modulnya nggak ada, bisa dicari di Google. Nah, ini ya. Oke, kemudian gitu aja teman-teman, sedikit aja cukup, nggak usah terlalu banyak-banyak. Kemudian selanjutnya adalah refleksi pengalaman bermakna. Ini apa maksudnya bang? Nah, ini adalah kesan mendalam Bapak Ibu rasakan ketika menerapkan PSE di kelas Bapak Ibu masing-masing. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Sudah kita sesuaikan ini banget teman-teman, dan ini sudah divalidasi ya. Refleksi pengalaman bermakna. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan ini contoh ya teman-teman, bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional PSE secara konsisten, saya guru wali kelas dapat membantu peserta didik tidak hanya berkembang secara akademis, tapi juga menjadi individu yang lebih seimbang, mampu berinteraksi dengan baik dan orang lain, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Pengalaman ini memberikan pemahaman baru ya tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat mengubah dinamika kelas dan memfasilitasi perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Nah, itu refleksi pengalaman bermaknanya. Nah, selanjutnya apa lagi? Kita coba cek. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan template yang kami buat. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Ini berisi apa? Foto kegiatan Bapak Ibu menerapkan pembelajaran PSE di dalam kelas bersama peserta didik. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ya, ini contoh dokumentasi di dalam kelas. Oke teman-teman, kita blur aja ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Setelah dokumentasi ada 3 foto ya, minimal lah ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya umpan balik, bisa kepala sekolah, bisa rekan sejawat ya, bisa kepala sekolah, bisa rekan sejawat maupun peserta didik. Tiga-tiganya lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini. Nah ya teman-teman, contohnya seperti ini. Nah ya, contoh seperti ini ada dari kepala sekolah, kemudian dari guru ya teman-temannya, kemudian dari peserta didiknya.
dari peserta didiknya. Kemudian ini umpan baliknya. Umpan baliknya berisi apa? Apa tanggapan Bapak Ibu selaku rekan sejawat terkait pembelajaran sosial emosional yang dilakukan di kelas bla 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 oleh bla bla bla. Nah, teman-teman bisa ikuti aja untuk umpan baliknya ini. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya udah cukup sampai di situ aja untuk yang modul 2. Maka dari itu kami katakan modul 2 pembuatannya lebih mudah dibandingkan dengan modul pertama. Nah, teman-teman, gimana? Ada gambaran nggak kira-kira? Ya pasti paham lah ya. Nah, seperti itu. Untuk versi Word-nya juga sudah kita buatkan buat teman-teman sekalian. Nanti bakal kita upload ya. Nah, lalu bagaimana cara mengakses ininya? Teman-teman nggak usah khawatir. Di sini juga yang berkaitan dengan Abang, kalau kunci jawaban modul 2, modul 3 itu di mana? Nah, teman-teman, kunci jawaban modul 2, modul 3 itu ada di materi 18 dan materi 19 untuk modul ketiga. Ya, di sini ada judulnya nih, modul 2 pembelajaran sosial emosional. Diklik saja. Nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Bakal akan tampil seperti ini. Nah, oke. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kunci jawabannya beserta dengan post testnya, teman-teman. Ya, post testnya itu paling bawah di sini. Kita simpan paling bawah di sini. Nah, ini untuk arsip, teman-teman. Nah, ini PSE 1 ya. Ini untuk arsip, teman-teman. PSE 2. Ini kunci jawaban ya, teman-teman ya, post test. Kemudian kalau yang template-nya tadi bagaimana? Teman-teman bisa akses di materi 14 ini. Template Word pembuatan jurnal modul 1 dan 3. Diklik saja, teman-teman, nanti akan tampil ini ya. Diklik saja seperti ini. Oke, sorry. Nah, ya. Diklik saja nanti bakal akan tampil link. Baik, ini lagi proses loading. Jadi kalau keterangan memuat materi, teman-teman ditunggu saja. Kemudian bagaimana cara misalnya mencari reflektif modul. Nah, ini kita udah buatkan reflektif modul ya. Langsung ke materi 20 aja, teman-teman. Materi 20 ini. Nah, udah lengkap di modul 1. Ini topik 1, kemudian ini topik 2 ya, kemudian ini topik 3, kemudian ini topik 4 ya, teman-teman ya, topik 4. Kemudian ini topik ini modul 2. Nah, ini topik satunya. Kemudian ini topik 2-nya dan ini topik 3-nya. Dan ini lengkap sampai modul 3, teman-teman, sampai modul 3. Oke. Nah, ini template pembuatan jurnal modul 1, 2, dan 3 PPG Piloting tahun 2024. Klik saja Google Drive-nya seperti ini, maka teman-teman langsung diarahkan. Ada versi Word, ada versi PDF. Nah, tinggal disesuaikan saja. Contoh-contohnya juga sudah nanti kita bakal upload juga di sini ya, teman-teman ya, di materi 16. Nah, berikutnya itu kalau misalnya teman-teman ingin cari apa? Misalnya modul 2 contohnya. Nah, ada ini modul 2 contohnya. Nah, ini modul 1. Ini modul 2, jurnal pembelajaran sosial emosional, tapi topiknya mengapa sosial emosional mengapa penting. Beda ya. Tadi yang kita bahas itu bagaimana cara menerapkannya. Nah, ini kurang lebih sama di sini, teman-teman bisa akses full free di sini ketika sudah jadi member semua. Apapun updatean teman-teman bakal dapat semua. Nah, ini contoh yang ketiga, jurnal pembelajaran pengantar pendidikan. Nanti kita akan buat juga buat teman-teman sekalian. Kemudian ini adalah template pembuatan tadi, udah ada kumpulan aksi nyata. Nah, ini diklik saja, ini lengkap bonus buat teman-teman sekalian ya. Nah, ini ada dari banyak banget ya, teman-teman. Nanti bakal kita update lagi nih, update Selasa di hari kemarin. Kita juga update di sini, versi Word juga sudah ada, PJOK dan lain sebagainya lengkap. Kemudian jurnal PAUD ya, teman-teman, jurnal PAUD untuk kunci jawaban, latihan soal, dan post testnya khusus untuk yang di modul 1 belum kita buat, lagi proses, mudah-mudahan malam hari ini selesai. SMK juga sudah kita update banyak ya, teman-temannya. Ada guru matematika di sini dan lain sebagainya. Kemudian ini ada juga sudah kita update di sini. Nah, nanti kita update nih yang kedua, nanti kita akan update di piloting tahap 2 yang sudah divalidasi. Kita update di sini ya, teman-teman. Ditunggu aja dan ditunggu informasinya di grup ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, ini template. Nah, ya. Kemudian kalau nanti misalnya teman-teman ingin melihat seperti apa video UKIN, ada di materi 12. Ini ya contoh jurnal PPG PAUD ada di materi 8, BK materi 7. Ini udah lengkap BK ya, teman-teman ya, karena di satu aja yang beda, modul 2 dan modul 3 itu sama semua. Kemudian studi kasus juga ada di sini. Kemudian teman-teman bisa ke latihan soal juga. Kita udah siapkan 50 latihan soal. Jadi ini nggak bisa di-download, teman-teman, hanya bisa dikerjakan di sini, teman-teman. Kemudian tryout juga sudah kita sediakan buat teman-teman untuk mempersiapkan UKP PPG-nya. Bagaimana, teman-teman? Sangat mudah. Ini sangat-sangat membantu ratusan bahkan ribuan orang yang sudah menjadi bagian dari kelas ID. Jadi, teman-teman,
Jangan sampai nanti sudah tidak ada lagi kelasnya, teman-teman baru ingin gabung, atau harganya sudah naik, teman-teman ingin gabung, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami buat ini. Template sangat mempermudah, 100% tanpa plagiat karena teman-teman yang membuatnya sendiri. Begitu juga dengan contoh-contoh jurnal yang kami sediakan, kami fasilitasi dengan cara yang sangat-sangat bisa diterapkan oleh di semua orang. Lalu bagaimana cara mengaksesnya, Bang? Sangat-sangat mudah. Teman-teman bisa langsung ke menu, ke Google, ketikkan saja kelas ID di sini. Tanpa spasi, enter. Kemudian teman-teman pilih pada bagian paling atas, klik seperti ini. Dan ada tampil seperti ini ya, akan ada tampil seperti ini. Teman-teman pilih menu daftar di sini. Nah, silahkan langsung isi nama, email yang aktif, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya teman-teman klik daftar. Nah, kalau sudah teman-teman klik masuk sekarang seperti ini, maka teman-teman akan masuk ke akunnya. Tapi kelasnya belum ada. Nah, di sini ada 3 menu, ada beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Teman-teman beli kelas, klik menu beli kelas, dan ini sekali lagi bisa diakses melalui handphone teman-teman masing-masing. Ya, dan pilih kelas ini, jangan sampai salah beli kelas ya, yaitu kelas PPG 2024 Daljab _Prajab. Lihat kelas saja seperti ini. Nah, harga normalnya itu segini teman-teman ya, harga normalnya segini. Tapi karena ini mumpung di bulan September dapat potongan segini, hanya sisa segini aja. Tapi ini dapat potongan lagi ketika teman-teman terapkan, yaitu promo juga, yaitu nah seperti ini ya, kode promonya teman-teman bisa lihat ini dengan saksama. Nanti diterapkan saja seperti ini, maka akan ada potongan harga di sini. Nah, dapat potongan lagi, ya udah teman-teman klik bayar. Sebelum bayar teman-teman bakal dapat ini ya. Cek dulu ini apa saja yang teman-teman benefit dapatkan. Yang pertama 20 materi pembelajaran ini bakal terus diupdate, 260 soal, dan ini bakal terus diupdate, 431 soal terakhir, dan ini bakal terus diupdate. Bisa diakses seumur hidupnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diklik bayar saja. Maka selanjutnya teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayaran. Sekali lagi jangan sampai salah, jangan sampai terlambat melakukan pembayaran ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 3 metode pembayaran, bisa transfer bank, bisa e-wallet, dan bisa QR. Kita akan coba satu persatu. Bagaimana kalau transfer bank? Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman sesuaikan saja banknya yang mau yang mana. Misalnya Bank BRI, klik saja BRI, maka teman-teman silakan transfer ke virtual account number ini, atau di copy saja nanti tinggal ditransfer dengan nama virtual account ini, kelas ID. Jangan sampai salah kirim nomornya ya teman-teman, nanti kelasnya nggak kebuka, karena ini bakal otomatis kebuka ketika teman-teman benar melakukan proses pembayaran. 2-3 detik itu langsung otomatis terbuka. Kemudian misalnya kalau e-wallet ya udah tinggal dipilih aja, boleh Dana, OVO, ShopeePay, dan link aja. Dan ini lebih mudah yaitu pembayaran QR. Teman-teman tinggal tap saja di sini, otomatis nanti kelasnya bakal terbuka. Nah, kalau sudah terbuka teman-teman pilih di kelas saya. Di sini kelas saya, dan pilih kelasnya. Misalnya teman-teman beli yang ini karena berhubung sebelumnya kita sudah beli juga. Ini ada PPG Daljab 2024. Nah, teman-teman klik lihat kelas seperti ini, dan kalian bisa akses seumur hidup kelasnya dengan materi yang beragam dan terus diupdate. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kelancaran, tentunya kita harapkan, dan mudah-mudahan semuanya divalidasi. Terima kasih, sehat-sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.